Berikutnya, giliran paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kami silakan untuk berdiri paslon 2 dan paslon 3. Saya akan kembali mengambil subtema dalam fishbowl ini. Subtema A terkait dengan pengembangan konektivitas antar pulau, pengembangan infrastruktur wilayah. Waktu Anda bertanya paslon 2 kepada 3 adalah 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 3, kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Untuk itu, kami ingin bertanya kepada Anda, strategi Anda untuk memenuhi konektivitas, mempercepat konektivitas antara pulau seperti apa? Terima kasih. Waktu masih ada, ingin digunakan? Cukup? Baik, silakan dijawab paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit. Dimulai ketika berbicara. Ya, ya. Disesuaikan dengan karakteristik wilayah Provinsi Maluku Utara bahwa konektivitas laut dalam membangun transportasi, saya kira yang paling pertama adalah menata, merencanakan, memetakan seluruh wilayah-wilayah yang harus menjadi bagian yang terjangkau, dan kemudian dibangun sarana prasarananya, infrastruktur yang memadai untuk kemudian mempercepat konektivitas di antara pulau-pulau yang ada di Maluku Utara, dan itu sangat tergantung kepada kebijakan prioritas dan merevitalisasi berbagai sarana prasarana yang ada di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Dan salah satu yang bisa mungkin dilakukan adalah ketika konektivitas itu bermasalah atau terkendala dengan sarana perhubungan yang belum bisa memenuhi standar penumpang yang ekonomis, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan-kebijakan subsidi terhadap sarana-sarana transportasi untuk menghubungkan seluruh bagian-bagian wilayah yang harus dihubungkan antara satu pulau ke pulau yang lain. Dengan demikian akan bisa terjadi konektivitas yang efektif. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya silakan paslon nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Untuk itu saya menambahkan jawaban daripada paslon nomor urut 3. Pertama yang kita perlu lakukan adalah koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, karena kita tahu bersama pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah. Yang berikutnya kita harus melakukan pemetaan di mana yang kita perlukan untuk mempercepat konektivitas. Udara juga harus kita tingkatkan, laut harus kita tingkatkan, darat pun harus kita tingkatkan, sehingga semua terkoneksi dengan baik. Dan juga kita harus berbicara juga dengan pihak ketiga atau pihak swasta untuk membantu dalam menyediakan moda transportasi yang baik sehingga mampu mempercepat konektivitas antara daerah. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Karena berikutnya kita akan langsung saja giliran paslon 3 untuk bertanya kepada paslon 2. Kami akan langsung mengambil kembali bola subtema dalam fishbowl ini. Subtema E. Terkait dengan dampak perubahan pola cuaca pada sektor pertanian dan perikanan serta kelembagaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim. Waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, dalam merevitalisasi produksi pertanian memiliki kendala terkait dengan cuaca, musim dan sebagainya. Apa pendekatan saudara dalam hal merencanakan tatkala kondisi kritis di mana cuaca tidak memungkinkan terjadi produktivitas pertanian dan perikanan yang maksimal untuk menangani dan mengantisipasi krisis-krisis dalam bidang ini? Baik, silakan dijawab paslon nomor urut 2, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Memang kita tahu bersama bahwa sekarang ini perubahan iklim sangat mengkhawatirkan untuk seluruh dunia.
Untuk itu, dalam mengatasi kendala atau situasi yang kritis, tentunya AMSAH akan mempersiapkan atau merencanakan untuk menyediakan pangan-pangan lain untuk mengganti daripada pangan-pangan yang ada itu. Seperti kita tahu bersama bahwa Maluku Utara atau Maluku, kita punya pangan yang banyak dari sagu. Kita tahu bersama dari sagu sebelum ada beras, kita semua makan sagu di Provinsi Maluku Utara. Dan juga tentunya kita harus menyiapkan tempat-tempat untuk ekosistem baru, sehingga ikan dari laut itu masih ada juga. Dan juga tentunya kita harus membuat strategi-strategi yang baik. Kita harus memberikan pendampingan kepada seluruh yang investasi pertambangan dan juga bagian daripada yang perkebunan kelapa sawit. Kita tahu bersama di Halmahera Selatan juga ada perkebunan kelapa sawit, ini merambah hutan yang cukup besar. Ini kita harus memberikan pendampingan daripada pemerintah provinsi kepada investasi-investasi tersebut sehingga tidak terlalu merusak lingkungan. Intinya kami mendorong atau mendukung investasi, tapi investasi yang berdampak baik dengan lingkungan. Terima kasih. Baik. Cukup. Berikutnya silakan paslon nomor urut 3 menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, saya kira yang paling penting adalah masalah distribusi sentra-sentra pengadaan pangan ya dalam kaitan dengan produksi pangan lokal dan produksi pangan di luar daerah Maluku Utara sudah harus bisa dipastikan memaksimalkan produksi pangan di dalam daerah yang lebih besar lagi dengan merevitalisasi lahan-lahan yang tidak produktif, dengan memberi perhatian lebih khusus kepada para petani yang saat ini secara ekonomis tidak berdaya dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk memaksimalkan sekali lagi produksi pertanian dan perikanan dengan mewujudkan berbagai sentra-sentra sarana penampungan pangan yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Ya. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3 dan juga paslon nomor urut 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.